Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rahmawati Ilham, stambuk 91 2019 0044. Di sini saya akan membahas praktikum 1 yang berjudul embriologi atau odontogenesis. Adapun tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan gigi beserta kelainan yang dapat terjadi. Lalu, adapun alat dan bahan, yang pertama itu ada pensil dan penghapus. Lalu yang kedua ada buku warna A4. Dan yang ketiga ada pensil warna. Adapun prosedurnya, itu yang pertama siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, buatlah gambar pada tahap-tahap embriologi gigi beserta dengan keterangannya. Lalu yang ketiga, kita tuliskan kelainan yang dapat terjadi pada masing-masing tahap embriologi. Adapun sel-sel yang berperan dalam pembentukan gigi, yang pertama itu ada sel odontoblas yang berperan dalam pembentukan dentin dan berperan dalam proses mineralisasi dentin. Kemudian ada sel ameloblas yang berperan dalam pembentukan enamel, sel sementoblas yang berperan dalam pembentukan sementum, sel mesenkim yang berperan melindungi gigi dalam proses pertumbuhan dan membentuk jaringan periodontium. Lalu ada sheath of Harvey yang berperan dalam proses pembentukan akar, sel enamel knot yang berperan dalam pembentukan pola fisur gigi, dan yang terakhir ada sel enamel core yang berfungsi melapisi tepi insisal atau tepi kuspit gigi yang sedang berkembang. Lalu ada tahap-tahap embriologi. Yang pertama tahap inisiasi atau bud stage. Tahap ini permulaan pembentukan gigi dan biasanya berlangsung pada minggu ke-10. Perubahan yang paling nyata pada tahap ini yakni yang paling dominan proliferasi jaringan ektodermal dan mesenkim. Lalu tahap yang kedua atau tahap cup stage. Biasanya tahap ini dimulai pada minggu ke-11, di mana sel-sel organ enamel masih terus berproliferasi sehingga organ enamel terlihat lebih besar. Lalu ada tahap histodiferensiasi atau bell stage. Selama tahap ini berlangsung, hubungan antara organ enamel dan lamina dentis yang pada tahap bud dan cup masih menyatu, pada akhirnya akan terputus karena kondensasi jaringan mesenkimal yang menjadi dental sulcus akan membungkus keseluruhan organ enamel dan papila dentis yang sedang berkembang. Lalu ada tahap morfodiferensiasi. Tahap ini biasanya dimulai pada minggu ke-18. Lamina dentis akan kelihatan pada sisi lingual dari organ enamel, di mana pertemuan ini memberi perintah organ enamel untuk membentuk benih gigi permanen, di mana pertemuan dan perkembangan yang dilalui oleh kuntum gigi permanen akan berlangsung seperti terjadi pada pertemuan gigi desidui. Lalu tahap aposisi dan kalsifikasi, di mana ketika pengendapan dentin dan enamel telah membentuk dentinoenamel, menandakan bahwa tahap bud stage dan dimulailah pembentukan akar. Tahap aposisi yaitu di mana pengendapan terjadi dari matriks enamel dan dentin terjadi di dalam lapisan taman. Lalu kalsifikasi yaitu penggeseran dari matriks oleh pengendapan garam-garam kalsium. Lalu tahap erupsi yaitu terjadi pembentukan pulpa yang mengandung pembuluh darah, saraf, limfa, dan sementum yang terletak di luar gigi serta berkontak dengan dentin. Berdiferensiasi menjadi sementoblas yang akan membentuk sementum. Lalu anomali gigi di setiap tahap pertumbuhan gigi. Yang pertama tahap inisiasi dan tahap proliferasi. Kelainan yang terjadi adalah anodontia dan hiperdontia. Lalu tahap histodiferensiasi. Bila terjadi gangguan terhadap tahap ini maka akan mengakibatkan kelainan dalam struktur gigi seperti dentinogenesis imperfecta dan emelogenesis imperfecta. Lalu tahap morfodiferensiasi. Kelainan yang dapat terjadi itu seperti Hutchinson, Mulberry molar, dan mikrodontia. Lalu pada tahap aposisi dan kalsifikasi, yakni gangguan pada kekerasan dan kekonsistensi gigi. Itulah yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.